Halo guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channel PT Misteri. Oke, di video kali ini saya akan membahas kasus-kasus yang nyata yang ada di Indonesia. Kasus ini berawal dari keluarga yang sangat bahagia dan jarang ada masalah keuangan maupun soal jatah ranjang. Tetapi pada suatu hari, sang istri malah selingkuh dengan tetangga dekatnya guys. Dan sang istri dipergoki oleh suaminya saat di kamar mandi berdua dengan selingkuhannya dan berakhir dieksekusi. Oke, bagaimana dengan kisah ini? Kita langsung saja membahas dengan mode on serius tentunya. Yuk. Oke, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian semua subscribe and share ya. Biar orang-orang tahu bahwa kasus seperti ini pernah ada di dunia nyata guys. Jadi kisah ini berawal dari daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di sini kita akan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Jusman yang sudah berumur 34 tahun. Jusman ini sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Andini yang sudah berumur 30 tahun. Dari pernikahan ini tidak ada informasi soal mereka memiliki anak atau belum. Di sini keluarga Jusman cukup sejahtera. Ia sudah memiliki rumah yang layak huni dan kendaraannya cukup bagus. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ekonomi Jusman itu sangat mapan nih guys. Keadaan ekonomi Jusman bisa mapan diperoleh oleh hasil usahanya bekerja merangkat pohon dari olahannya sendiri yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu guys. Jusman ini termasuk orang yang sangat sukses di daerahnya. Dari penghasilan per bulan merangkat pohon, dia ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, malah lebih dari kata cukup. Jusman juga disukai banyak orang dan tetangganya, karena Jusman ini orangnya tidak sombong dan rendah hati. Walaupun dia mampu membeli barang-barang mewah untuk keluarganya, dia tetap mendidik keluarganya untuk hidup sederhana. Dan pada suatu saat Jusman ini lagi sibuk-sibuknya mengurus kebunnya. Jadi Jusman itu menjadi jarang pulang ke rumah. Jadi Andini istri Jusman menjadi kesepian di rumah sendirian. Dan entah Andini ini berpikir seperti apa, malah pengen main belakang sama orang lain. Entah emang berpikir Andini membutuhkan waktu suaminya yang lebih lama atau faktor keturunannya. Padahal keluarganya cukup bahagia. Dan di bala pada suatu kejadian ini terjadi. Andini ini ditinggal sang suami Jusman untuk berkebun. Dan Andini malah main belakang sama tetangganya guys, yaitu yang bernama Zidan. Zidan ini berumur 26 tahun, jadi lebih muda dari Andini. Rumahnya Zidan ini dekat dengan rumahnya Jusman, jadi tetangga dekat. Cuma tembok saja yang membatasi rumahnya guys. Entah dari mana si Zidan ini bisa dekat dengan Andini. Dan Andini juga sering mengajak sang selingkuhannya jalan saat sang suaminya berkebun. Tak jarang juga pasangan dua selingkuh ini sering dipergoki oleh tetangga. Entah alasan apa, tetangga-tetangga tidak mau membicarakan ini dengan sang suaminya si Andini. Entah faktor tetangganya ini tidak mau berurusan dengan rumah tangganya Jusman apa gimana. Di sini belum ada informasinya guys. Ya, di sini Jusman itu seperti biasa, tidak mempermasalahkan si Andini pergi kemana-mana. Karena si Jusman ini tidak mengetahui bahwa si Andini ini sudah berselingkuh dengan tetangganya. Padahal Jusman itu bekerja keras demi keluarganya. Tak jarang juga si Jusman memberikan sejumlah uang untuk berbelanja si Andini ini. Si Andini malah memakai uangnya itu buat berselingkuh. Dan pada suatu saat si Andini merasa hubungan perselingkuhannya dengan Zidan itu merasa ada yang kurang, karena dia belum merasakan kegiatan yang tidak senonoh. Dan si Andini ini bertemu lagi dengan si Zidan. Dia juga memberitahu bahwa kapan nih kita bisa punyamu besar kan gitu. Si Zidan awalnya menolak
karena sang suami lagi di rumahnya guys. Jadi si Zidan sama si Andini ini merencanakan kapan nih buat kita anu-anu itu yang cocok. Dan pada suatu saat itu si suaminya Andini ini pergi ke kebun lagi guys. Dan tanpa basa-basi si dua pasangan ini langsung melakukan hubungan badan di rumahnya guys. Yang di awalnya itu cukup lancar saja ya, nggak ada yang ketahuan dia lagi berhubungan badan dengan sang selingkuhannya. Lalu tak terasa si Andini malah ketagihan guys. Dan pada suatu saat si Andini malah mengajak berhubungan tak senonoh lagi sama si Zidan guys. Dan kelakuan ini cukup lancar, belum diketahui banyak orang. Ya, yang mengetahui cuma 2 orang saja. Karena kan si Andini belum punya anak. Lalu si Andini setelah berhubungan badan dengan Zidan, ia pun pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak merasa punya rasa penyesalan sama sekali. Dan besoknya si Jusman itu pulang ke rumah. Lalu seperti biasa dia tidak mencurigai sang istri sama sekali. Ia pun makan dan lalu tidur. Dan tibalah pada waktunya pada tanggal 21 Juni 2023 si Yusman kembali ke kebunnya untuk bekerja. Dan kesempatan ini bisa dilakukan lagi oleh dua pasangan selingkuh ini. Sontak si Andini langsung menghubungi si Zidan lagi. Lalu mereka melakukan hubungan badan lagi. Tak terasa si Andini ini semakin nafsu. Ia pun langsung mengajak ke kamar mandi untuk melakukan hubungan badan bersama Zidan. Dan tak terasa mereka melakukan hubungan badannya sudah cukup lama. Dan kini si Jusman itu pulang ke rumahnya pukul jam 5. Ia pun merasa aneh, pintu depannya terbuka lebar. Apakah ada tamu atau ada penjahat masuk? Ia pun langsung masuk ke rumahnya guys, tetapi lewat pintu belakang karena takutnya istrinya kenapa-napa. Ia pun langsung masuk mengendap-endap dan dia kaget ada suara merindih kesakitan. Kurang lebih suaranya seperti ini, ih ah begitu guys. Lalu si Jusman itu merasa aneh, suaranya itu suara kesakitan, bukan yang disiksa tapi suara kesakitan yang gitu-gitu guys. Dan lalu tanpa basa-basi si Jusman mendobrak pintunya, pintu kamar mandi tentunya guys. Dan lalu dia menemui seorang istrinya berselingkuh dengan si tetangganya. Lalu si Jusman itu gelap mata guys. Dia mengambil sebuah golok dan langsung ditebaskan ke Andini sama si Zidan. Dan kurang lebih si Jusman bilang begini, dasar kamu istri kurang ajar ya, aku kamu. Dan langsung saja si Jusman itu gelap mata mengeksekusi sang istrinya. Dan akibat kemarahannya si Andini mendapatkan luka di bagian kepala. Lalu si Zidan mendapatkan luka kepala, leher, dan punggung. Lalu keduanya tergeletak mengeluarkan cairan merah. Di sini si Zidan sempat kabur ke rumahnya. Lalu si Jusman ini cuma melihat saja, membiarkan ia kabur. Si Jusman cuma berdiam diri. Ia malah melaporkan kejadian ini ke RT. Lalu kronologi ini diceritakanlah kepada pihak kepolisian. Di sini sang istri lagi dirawat di rumah sakit dan si Jusman itu mendekam di penjara atas kasus. Jusman dikenai pasal 351 ayat 2 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aduh guys, di sini menurut saya ya ini cukup memilukan ya. Kasihan di Jusman itu seorang laki-laki yang bertanggung jawab dengan keluarganya, cuman istrinya saja yang mengkhianatinya. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa keenakan semata itu bukan segalanya. Yang segalanya itu hanyalah keluarga.